Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih selalu buat Anda semuanya ya, karena supportan Anda alhamdulillah banget menjadikan channel ini semakin hari sedikit demi sedikit terus berkembang ya, mendapatkan supportan, mendapatkan komentar-komentar yang positif dari teman-teman semuanya yang menjadikan saya dan tim-tim yang lainnya semangat terus untuk mencarikan apa-apa aja nih yang Anda butuhkan ya. Dan hari ini saya mau bikin video tentang ini ada terjebak di 15 pinjol legal gitu loh. Dan ini unik banget ini. Saya mau bahas ini ya. Teman-teman semuanya juga boleh simain. Mana tahu ini juga salah satu pinjol yang ada Anda pinjam. Karena ini 15 pinjol yang mau saya sebutin ini adalah pinjol-pinjol yang sering dilaporkan dari teman-teman semuanya. Mereka terjebak di situ, mereka meminjam di situ ya. Saya nggak tahu lah ya, entah orang ini hebat banget dari segi marketing, entah hebat banget dari segi penawaran, atau mereka bisa masuk di semua sektor manapun sehingga tidak menutupi kemungkinan bahwa orang-orang pasti akan terjebak ke dalam hal ini. Dan akhirnya iya juga gitu loh, seseorang yang sudah masuk ke dalam pinjol mungkin mengimingkan misalnya dia butuh dana mendesak, butuh untuk kebutuhan usaha, butuh untuk kehidupan dan berbagai macam lainnya, memang tidak tepat gitu loh. Pasti orang-orang akan kalah dengan sendirinya. Mau usaha seperti apapun yang Anda lakukan, asalkan Anda sudah bermain dengan pinjaman online dan Anda terjebak di situ, ditambah lagi Anda juga gali lubang tutup lubang, ini ada sebuah kehancuran yang sangat besar di depan mata. Ya, dan hari ini saya menemukan satu curhatan ya. Kita tidak tahu ini namanya siapa, dengan di sini tulisan Jepang gitu ya. Entah dia berada di luar negeri atau ini cuma sebatas mungkin kayak tulisan-tulisan aja yang diganti-ganti versi lah ya gitu ya. Oke, saya tidak tahu ini apaan sih nama emailnya, saya nggak tahu ya. Jelas saya munculin aja di layar Anda di situ. Dengan hormat, perkenalkan saya Angel. Mohon izin to the point, saat ini saya sudah memakai dana dari pinjol total 15 pinjol sejak pertengahan tahun 2021. Berarti 15 pinjol sejak pertengahan 2021. Yang semua awalnya adalah untuk injek modal bisnis online shop, namun karena situasi pandemi bisnis merugi. Otomatis untuk menutupi bayar pinjol satu sama yang lain adalah dengan buka pinjol baru, gali lubang tutup lubang kan. Makanya saya bilang ya hebat memang segi marketing pinjol ini. Mereka itu bisa, misalnya kita terjebak di A, kalau diurutkan kita harusnya masuk ke B gitu loh. Dari pinjol A ini kita bisa masuk ke pinjol D. Ya, dari pinjol 1 kita bisa masuk ke pinjol 5. Dari pinjol 5 kita bisa masuk ke pinjol 2. Dari pinjol 2 kita masuk ke pinjol 6. Jadi dia bisa gitu loh, mencari-carikan celah mana-mana aja nih yang bisa berkait-kaitan dalam itu. Dan orang gali terus. Dan di sini sebenarnya kenapa kita terjadi itu gali lubang tutup lubang? Sifat keegoisan yang ada di dalam diri kita. Kenapa egois? Ya sudah, saya pinjam aja ini dulu. Ya nanti kalau misalnya saya nggak ada uang, sudah kan saya tinggal ambil aja di pinjol lain terus bayarin di sini. Kan itu pemikiran Anda sementara. Padahal kalau pemikiran itu sudah muncul dalam pikiran Anda, itu cuma nunggu waktu aja. Nunggu waktu untuk Anda hancur. Ya. Anda kan enteng itu mencarikan solusinya. Oh, misalnya saya minjam nih di aplikasi yang pertama, yang nomor 1. Nanti kalau aplikasi nomor 1 ini saya sulit untuk membayar, saya bisa pinjam aja di aplikasi kedua. Nanti hasil dari aplikasi kedua saya tutupin di aplikasi ke-1. Ya. Anda minjam di aplikasi pertama itu total 5 juta, di aplikasi kedua Anda hanya minjam didapat pinjaman 4 atau 3 juta. Ya, tidak akan mungkin sama dengan aplikasi yang pertama. Misal yang pertama 5, di yang kedua paling 3 ataupun 4. Ya, terkadang juga 2. Jadi yang 2, kalau 2 juta cuman di aplikasi kedua, sementara aplikasi pertama ini 5 juta, otomatis kita butuh berapa aplikasi ini?
2 aplikasi. 2 aplikasi baru 4 juta. Berarti 3 aplikasi. Ya. Anda akui atau tidak, satu menutupi satu aplikasi ini Anda butuh 3 aplikasi menggali. Gila nggak itu? Ya. Dan inilah gali lubang yang sebenarnya. Dan inilah jebakan yang sebenarnya. Dan disinilah kehancuran Anda yang sebenarnya. Ya. Ini menurun ini sudah. Dari awal 5 juta, Anda cuma cair satu aplikasi. Untuk yang kedua, 2 juta di aplikasi yang berbeda. Oke? Yang pertama selesai, tinggal 3 aplikasi. Yang nominalnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Berarti Anda ada utang 6 juta. Ini belum dengan bunganya nih. Kalau dibalutin dengan bunganya 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000, 7.500.000 hutang Anda yang ada. Sementara yang Anda tutup satu tadi cuma 5 juta. Dari 5 juta ke 7.500.000, Anda sudah menambah hutang Anda 2.500.000. Bagaimana lagi untuk melunasinya? Ya. Ini makin Anda gali lagi, ini nominal pencairannya makin turun ini. Tidak mungkin Anda akan dicairkan lagi sebanyak 2 juta juga atau 2.500.000. Ke bawahnya Anda cuma cair 1.500.000, 1.500.000, 1.500.000. Ya, baru ada 4,5. Berarti Anda butuh berapa untuk mencairkannya? Berarti butuh 6 aplikasi untuk menutup yang 3 ini. Ya. Udah dari 1 awalnya. 1 menjadi 3, 3 menjadi 6. Itu gali lubang tutup lubang yang tidak Anda sadari sama sekali. Ya, percayalah, pencairan yang pertama dengan pencairan yang kedua di aplikasi berbeda itu tidak akan sama. Ya, ini harus benar-benar diwanti-wanti dari teman-teman semuanya untuk mengatasi jebakan-jebakan yang lahir berikutnya. Tapi asal Anda tidak sadar dengan jebakan ini, Anda sangat sulit untuk keluar. Anda sangat susah untuk keluar. Ya, itu yang terjadi. Ini saya sudah coba itu gitu loh. Saya juga dulu pernah juga seperti Anda semuanya, saya pinjam di pinjol, saya gali di tempat ini. Ya. Ternyata pinjaman pertama saya dengan pinjaman kedua itu jauh berbeda. Di pinjaman pertama cair 1 juta, pinjaman kedua cuma cair 500.000. Kayak mana saya harus menutupi utang yang 1 juta? Otomatis saya pinjam di 2 aplikasi. Ya. 2 aplikasi ini lengkap dengan bunga-bunganya menjadi 2 juta. Sementara utang yang saya tutup 1 juta. Saya sudah terjebak lagi. Terjebak terus. Ini harus diatasi dan pakai logika yang benar-benar. Ya, jangan hanya egois saja. Itu kan terjadinya gali lubang tutup lubang kan akibat keegoisan Anda. Oke, saya lanjut di sini. Saya tahu ini adalah kebodohan yang dapat mengubur diri sendiri, namun terpaksa karena bisnis butuh survive. Namun keberuntungan tidak berpihak. Selain merugi, juga sempat ada masalah dalam keluarga. Ya jelas, pasti, ya pasti. Kenapa pasti, Bang? Saya tahu alasan permasalahannya terjadi kenapa. Pertama dari diri Anda dulu. Ya. Tadi Anda ngutang seperti yang saya uraikan di awal, Anda hanya ngutangnya 5 juta. Ya. Untuk menutupi 5 juta, Anda butuh 3 aplikasi. Ya, dengan uang 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ya. Habis itu Anda tutupin, berarti sisa sama Anda 1 juta. Ya. Yang 6 juta Anda pinjam di 3 aplikasi ini, 1 aplikasi itu berbunga. Dalam 2 juta, taruh aja dia mengambil bunganya 500.000. Berarti Anda harus balikin 2,5. 2,5 kali 3, berarti 7,5. Ya. Jadi hutang yang Anda tutup di awal 5 juta, sekarang menjadi 7,5. Dari mana kepanikan itu terjadi? Dari mana permasalahan itu terjadi? Setelah Anda mentotalkan semua hutang Anda stres sendiri. Orang stres, ketika ada pembicaraan yang tidak nyambung dengan mereka cepat naik tensi dan bisa bermasalah dengan anggota keluarga yang lainnya. Kenapa? Karena pikiran dia sudah stres duluan melihat nominal hutang yang telah dia gali. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan supportan dari pihak manapun. Tidak mendapatkan supportan dari suami, tidak mendapatkan supportan dari istri, tidak mendapatkan supportan dari orang tua. Ya. Permasalahan yang ketiga adalah keberatan untuk jujur. Untuk jujur sama suami susah, jujur sama istri susah, jujur sama orang tua susah. Ini juga masalah. Ya, dan ini harus diatasi. Harus segera diatasi permasalahan yang seperti ini. Kalau tidak, Anda akan berada di lubang yang sangat dalam ini. Anda akan berada di dalam masalah yang cukup berat ini. Kenapa? Karena tidak ada supportan dari orang sekitar Anda. Anda memaksakan diri Anda untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, padahal diri Anda sudah tidak mampu. Jadi coba untuk jujur, coba untuk terbuka, bisa meringankan beban yang ada.
Ya, ini buat teman-teman semua ini. Tolong disimain dengan maksimal dan tolong pakai logika Anda yang benar-benar gitu. Ya, jangan asalan. Ya. Oke, di sini terlampir nama pinjol di bawah. Yang pertama Kredivo, yang kedua Aku Laku, yang ketiga Es Pinjam, yang keempat Tunaiku, yang kelima Kredivo, Kredit Pintar, yang ke bentar lu 1 2 3 4 5 6. Yang keenam itu Julo, yang ketujuh Danafik, yang kedelapan Pinjam Gampang, ke-9 EasyCash, ke-10 Uku, ke-11 KTA Kilat, ke-12 Klik Kami, ke-13 Pinjam Duit, ke-14 Modal Nasional, ke-15 Watas. Luar biasa. Luar biasa dia bisa mencairkan 15 pinjol dalam waktu dekat gitu loh. Ini akibat gali aja gitu loh. Saya nggak tahu nih di antara 15 ini pinjol mana sih yang paling utama, saya nggak tahu lah ya. Yang jelas pinjol yang paling pertama sekali dia pinjam itu adalah pinjol dengan jumlah yang cukup besar, misalnya 5 juta. Ya, 5 juta di awal. Seperti yang saya contohin tadi, dia butuh berapa lagi? 3 aplikasi untuk menutupi satu aplikasi yang nominal 5 juta. Karena pinjaman yang kedua di aplikasi berbeda, nominalnya tidak akan sebesar yang pertama. Itu sudah strategi. Itu sudah dimarketingkan oleh pinjol karena data memang sama-sama terbuka. Ya. Misalnya Anda pinjam hari ini di pinjol 1 cair 5 juta, besok Anda pinjam di pinjol 2 tidak akan cair 5 juta lagi. Ya. Cuman cair 2 juta atau separuh dari pinjaman pertama. Pinjaman ketiga juga tidak akan sama dengan pinjaman kedua. Pasti akan kurang. Dia akan kurang terus, akan kurang terus, akan kurang terus, akan kurang terus karena sampai Anda berada di pada titik mentok. Kenapa harus kurang terus ini, Bang? Karena mereka ingin meraih keuntungan yang ada dari Anda. Dia ingin selain Anda memanfaatkan pinjol-pinjol ini, Anda juga harus memanfaatkan barang-barang, gaji-gaji Anda untuk menutup ini. Kalau dia beli, misalnya Anda minjam di satu aplikasi 5 juta, pinjam aplikasi kedua itu cairnya 5 juta juga, ini impas loh. Jadi Anda cuma galinya satu aja. Pinjam satu, gali satu, selesai satu, tinggal satu. Ya, tapi mereka tidak menginginkan hal itu. Dia juga menginginkan harta Anda. Dia juga menginginkan keuntungan dari Anda. Dia juga menginginkan gaji Anda. Sehingga pencairan yang pertama tidak sama dengan yang kedua. Ya. Jadi untuk Anda menutupi yang pertama ini, kalau Anda tidak bisa menggali di banyak tempat, pasti Anda akan menutupi dengan uang gaji Anda dong. Ya, atau Anda menutupi dengan harta Anda yang ada, yang Anda jual. Itulah marketingnya di sini. Kejam pinjol itu. Cuman Anda itu nggak pernah sadar. Itu loh. Bahwa Anda sedang dimanfaatkan, Anda tidak pernah sadar. Tapi Anda memaksakan diri selalu untuk menggali di sini, menggali di sini, menggali di sini, menggali di sini. Ya. Padahal Anda itu sudah salah banget, Anda sudah dikuasai oleh mereka gitu loh. Cobalah semuanya teman-teman cerna ucapan saya, logikain. Cobalah Anda logikain. Misalnya Anda terjebak di 10 pinjol, ada yang sama nggak nominalnya? Coba Anda lihat. Coba Anda data satu persatu pinjaman Anda. Pasti nggak ada yang sama. Ya, pasti berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena dia tidak membutuhkan dana dan cuman Anda putarkan dana pinjol, PS dana pinjol. Ya, jadi Anda harus tambah juga dengan dana Anda sendiri. Itulah tujuan mereka sebenarnya. Ya, di sini harus hati-hati loh. Harus sangat, pikiran ini memang harus fresh banget. Jangan asal gitu loh ya. Kita lanjut ini biar selesai ini. Permasalahan di sini data personal yang saya gunakan untuk mengajukan pinjol menggunakan nama suami saya yang bekerja sebagai karyawan swasta. Ya, inilah. Dia menggunakan data suami dia. Bekerja sebagai karyawan swasta. Dan sekarang mampu nggak untuk jujur? Kita baca dulu ya. Perusahaan yang lumayan punya nama di kota Surabaya dan sudah bekerja hampir 10 tahun. Oh, berarti ini orang Jawa Timur loh. Ini dari Master Jun harusnya ini ya, yang lebih tepat, lebih ideal karena beliau ada di situ. Secara tidak langsung dalam hal ini pekerjaan suami saya dipertaruhkan jika sampai DC call ke kantor atau datang membuat onar ke kantor. Oke. Beberapa pinjol kemungkinan akan tetap saya pertahankan bayar karena ada hubungan dengan bisnis saya di marketplace, Es Pinjam atau Shopee, Kredivo, Tokopedia, Tunaiku, KTA. Sedangkan yang lainnya saya tidak bisa putar dalam bisnis
sedang merugi dan loss aset, tidak ada dana cadangan or plan B. Mohon saran Pak Medi. Oke. Di sini pertama saya minta maaf dulu ya. Karena kalau ada sistem hutang itu pilih-pilih, saya memang kurang suka ya. Karena di sini berdasarkan kan ketidakmampuan. Tapi kalau hanya 15, habis itu yang Anda cover cuma 3, ini salah banget gitu. Sebenarnya hari ini Anda tidak mampu atau sedang tidak mau gitu loh. Ya. Kalau Anda tidak mampu, tidak ada pilih-pilih 1, 2, 3 ini saya bayar. Ya 12 lagi saya nggak bayar, nggak bisa kayak gitu. Ya, dia kalau tidak mampu, tidak mampu sekalian. Tidak sanggup, tidak sanggup sekalian. Kalau sanggup ya pelan-pelan. Ya, pertama 3 dulu, besok ambil lagi 3. Besok ambil lagi 3. Ya selesai dia. Pertama kita selesaikan 3 dulu. Besok kita ambil lagi, selesaikan juga 3. Besok 3 lagi. Selesai sudah. 3 kali 5 udah 15. Tapi kalau kita berencana hari ini, saya mau selesaikan 3 aja bang, karena bisnis saya ada di situ. Enggak bisa seperti itu. Ya, enggak bisa. Jadi yang 12 akan menyiksa Anda habis-habisan. Ya, karena dia tahu ini. Perjalanan ini dia tahu loh. Anda minjam di berapa banyak, mereka saling tahu. Ya, kenapa tahu bang? Data ini terbuka loh. Ya, ada FDC namanya, ada Pusdapil namanya. Di situ mereka bisa melihat riwayat-riwayat Anda di mana-mana aja. Ya, makanya kita itu jelas-jelas. Kalau nggak sanggup sekalian. Kalau sanggup, sanggupin sekalian. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung gitu loh. Ini tanggung-tanggung ini. Saya cuma bayar 3 aja bang, 12-nya enggak. Kan tanggung. Mendingan gak usah bayar sama sekali. Ya, atau pelan-pelan selesaikan semuanya. Jangan kita itu menjadi orang yang pesimis, tapi harus optimis. Insya Allah bang, saya pelan-pelan selesaikan, tapi 3-3 dulu. Jadi 3 hari ini, besok 2 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan saya selesaikan lagi 3. Saya selesaikan lagi 3 kali 5 udah 15. Selesai sudah. Tapi kalau pilih-pilih, nggak bisa. Habis itu lagi tentang suami Anda. Apalagi dia salah satu karyawan di 10 perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, dia kan karyawan di situ ya. Jadi hal ini yang perlunya kalau saat ini, kalau Anda sedang berbohong dengan suami Anda, saya harapkan Anda segera terbuka. Ya, karena suami itu adalah orang yang lahir batin akan melindungi Anda. Yang lahir batin terhubung dengan diri Anda. Ya, kayak mana caranya Anda bisa jujur kepada saya, sementara orang terdekat Anda sendiri, Anda tidak bisa terbuka dengan masalah Anda. Ya, masa orang terdekat sendiri, Anda tidak mau menyampaikan apa permasalahannya? Kok Anda tidak percaya? Kok sama saya, Anda baru melihat, oke saya ada di YouTube, tapi Anda percaya untuk menceritakan. Harusnya, apa yang Anda ceritakan kepada saya dengan kepercayaan penuh, juga seperti itu yang terjadi kepada suami Anda. Ya, kenapa? Karena buruk atau tidaknya istri dia yang melindungi. Kalau soal pekerjaan, Anda jangan berpikir terlalu lebih dulu. Ya, kayak mana Anda mau memikirkan perusahaan suami Anda, tempat Anda bekerja, sementara permasalahan Anda hari ini aja Anda nggak bisa mengatasi. Jadi kita jalani aja takdir yang sudah ada. Ya, kita ikutin prosesnya. Jadi jangan kita menutup-nutupi gitu loh. Ya, jangan kita menakut-nakuti. Ini akan terjadi nanti. Nanti suami saya dipecat nih, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kita harus menjadi orang yang optimis. Yang penting saya jujur aja dulu. Saya terbuka aja dulu. Soal hasil mau suami saya bisa terima mau enggak ya sudah, itu sudah resiko saya. Yang penting saya nggak mau berbohong dengan orang yang sangat saya sayang. Kayak gitu ya ambilnya buat ibu ini ya. Kalau saat ini bisnis Anda sedang merugi, ya sudah abaikan saja. Secara tidak langsung dalam hal ini pekerjaan suami saya dipertaruhkan jika DC call ke kantor atau membuat owner di kantor. Ini pemikiran Anda sudah terlalu lebih. Suami Anda itu saya rasa kalau dia bisa bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, ya sudah bekerja hampir 10 tahun, dan itu perusahaan yang sangat besar, otomatis dia bisa dong mengcover di semua perusahaan itu. Dia sudah tahu dong seluk-beluk dari perusahaan itu, apalagi ini sudah 10 tahun. Tinggal dari Andanya mampu nggak untuk jujur ke suami Anda. Ya, ini Anda malah jujur kepada saya loh, saya ini orang lain. Benar saya adalah seorang motivasi yang memberikan Anda edukasi, semangat untuk ada di YouTube. Tapi orang terdekat Anda, orang yang paling Anda sayang, harus Anda beritahu seperti mana Anda memberitahu kepada saya. Jangan bohongi dia, kasihan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terbuka aja.